diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Wow, puji Tuhan. Karena ini bersukacita karena menyambut Jumat Agung dan Paskah. Ya, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya minggu ini disebutnya sebagai Minggu Palma, saat dimana Yesus dilulukan di Yerusalem menuju kepada hari penyaliban dan juga kematiannya, teman-teman. Maka pada kesempatan kali ini Kareni mau bawakan satu tema yang berjudul 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ya, 7 perkataan yang dikatakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan Kareni berharap lewat 7 hal ini yang akan disampaikan, teman-teman, betapa kerinduan kita, kekaguman kita akan Tuhan, ya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang rela mati di kayu salib, yang menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran. Kekaguman kita akan terus bertambah, dan semakin hari kita akan semakin jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib, teman-teman. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa peristiwa penyaliban yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu merupakan peristiwa yang sentral di dalam kekristenan, teman-teman. Ya, makanya gak heran logo dari kekristenan ya pastinya salib. Ya, lambang salib itu menjadi sentral dari kekristenan. Dan ketika Yesus tergantung di kayu salib, ya ada detik-detik, ya menit-menit, waktu-waktu di mana Tuhan Yesus akan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan teman-teman pasti ketahui bahwa biasanya ketika seseorang itu sudah ada di penghujung maut, ya dia ada kesempatan untuk mengumpulkan orang-orang yang dia kasihi, mungkin anak-anaknya, cucu-cucunya, ya keluarga terdekatnya akan dikumpulkan dan dia akan memberikan kata-kata terakhir. Dan biasanya kata-kata itu sangat penting, teman-teman, ya kata-kata wasiat yang akan diberikan kepada keluarganya. Dan begitu pun Yesus, teman-teman, ketika dia tergantung di kayu salib, ada 7 perkataan penting yang dia sampaikan. Dan lewat 7 perkataan ini kita bisa mengenal sedikit banyak seperti apa sih hatinya Yesus, seperti apa sih pikiran dan perasaannya Yesus di dalam kehidupan Yesus saat ini. Dan kita bisa tarik kesimpulan, kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya berharap kita akan belajar lebih lagi mengenal siapa Yesus lewat perkataannya di kayu salib, teman-teman. Ya, ada 7 perkataan, jadi saya tidak bisa terlalu dalam setiap kata perkataannya, kalimat per kalimatnya, ya. Tapi saya berharap teman-teman bisa sedikit mendapatkan inspirasi dari perkataan Yesus ini, dan masing-masing di rumah, ya di waktu-waktu tersendiri akan merenungkan secara lebih dalam mengenai perkataan Yesus ini. Siap belajar firman Tuhan, teman-teman? Aduh, kurang semangat nih. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Siap ya. Kita akan mulai dari perkataan pertama dari Tuhan Yesus. Itu ada di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat pertama yang diucapkan Yesus di kayu salib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teman-teman, di atas kayu salib, orang-orang yang terhukum oleh pemerintahan Romawi saat itu, apa yang bisa mereka ucapkan, kata-kata yang keluar dari mulut mereka ketika mereka tergantung di kayu salib? Ada cacian, makian, umpatan, kekesalan karena dia harus menderita di atas kayu salib, ya. Dan juga bukan cuma itu, teman-teman, tapi juga, mohon maaf, buang air kecil di sana, buang air besar di sana. Dia meludah untuk bisa menyerang orang-orang yang ada di bawah kayu salib, ya, karena penderitaan yang begitu besar yang dia alami. Tapi dari sekian banyak kata-kata maupun kalimat yang bisa keluar dari mulut seseorang yang tergantung di kayu salib, kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka
perbuat. Wow. Hari ini kita berduka, teman-teman. Ada sebuah gereja di Makassar yang diserang oleh bom bunuh diri. Mungkin beberapa dari antara kita kesal, beberapa dari antara kita merasa ini tidak adil, ya. Tapi satu hal yang membuat saya tadi pagi merenung sama istri dan keluarga, ngobrol gitu ya, kenapa ya hal-hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Tapi satu hal yang membuat saya tercenung dan terkagum, bahwa ajaran Tuhan Yesus itu keren sekali, luar biasa sekali. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di saat kita berpikir untuk mulai merencanakan pembalasan, kita serang balik, kita bom lagi. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita, ampuni mereka. Karena tidak ada perdamaian kalau tidak ada salah satu pihak yang memilih untuk tidak membalas. Akan menjadi sebuah lingkaran setan ketika kejahatan dibalas lagi dengan kejahatan, dan tidak akan pernah berakhir. Itu perang namanya. Tapi perang akan berakhir dan perdamaian akan tercipta ketika ada salah satu pihak yang memilih untuk tidak membalas. Bahkan lebih jauh lagi Yesus berkata apa? Khotbah di bukit. Kasihilah musuh, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang berbuat jahat kepadamu. It doesn't make any sense. Gak masuk akal bagi manusia pada umumnya. Untuk tidak membalas aja itu udah bagus, benar gak teman-teman? Ya kita kan sering kalau ada orang yang jahatin kita bilang udah jangan dibalas, yang waras ngalah lah. Tapi Yesus bilang apa? Kalau ada yang jahatin kamu, pantang bagi kamu untuk tidak membalas. You harus balas. Tapi balasnya dengan apa? Dengan kasih dan kebaikan. Amin. Aminnya pelan. Amin. Jadi kalau ada yang gibahin kamu, kalau ada yang gosipin kamu di belakang, jangan marah, jangan balas gosipin, traktir dia makan bakso. Amin. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Dan dari situ orang akan bilang, kok beda ya orang Kristen, kok beda ya anak Tuhan. Dan dari situ kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Apakah pengampunan sudah menjadi satu bagian kehidupan yang kita lakukan setiap harinya? Di luar sana pasti banyak orang yang mungkin saja menyakiti hati kita, mungkin saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati kita. Tapi kalau kita mengenal Yesus yang lebih dahulu mengampuni kita sebelum kita bertobat, bahkan Roma 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan jalan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kalau Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita, siapa kita untuk menahan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita? Saya tahu tidak mudah, saya tahu bukan perkara yang gampang mengampuni orang yang telah menyakiti kita bahkan berkali-kali. Tapi kita punya Roh Kudus, kita punya firman Tuhan yang akan menolong kita untuk hidup seperti Yesus telah hidup, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ya, dan itu bukan cuma sekali, 2 kali, tapi apa kata Yesus? 70 kali? 7 kali. Ya, belajar hidup itu. Dan mungkin kita bilang gini, Kak, ngomong sih gampang, Kak, ngajar sih gampang, khotbah sih gampang, praktekin dong, Kak. Yesus bukan cuma mengajar, tapi Dia telah terlebih dahulu mempraktekkan. Ketika Dia mengajar di khotbah di bukit, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, terdengar sangat indah di telinga kita. Ya, dan mungkin kita bilang, oh Yesus gampang banget khotbahnya begitu. Tapi Yesus bukan cuma khotbah, Yesus bukan cuma ngajar, tapi Dia menghidupi apa yang Dia khotbahkan. Di atas kayu salib Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini challenge buat setiap kita para pemimpin. Hidupilah apa yang kita perkatakan, jalani apa yang kita khotbahkan. Ya, orang di dunia ini udah mulai risih, udah mulai muak dengan yang namanya orang jago, ngomong tapi gak dilakukan. No action, talk only katanya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, yuk belajar.
hidupi apa yang kita katakan seperti Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Itu yang pertama, perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, apa yang Yesus katakan? Lukas pasal 23 ayat 43. Yesus berkata seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, tentunya teman-teman tahu seperti apa kisahnya sehingga Yesus keluar kalimat seperti ini. Ada dua orang tergantung di kayu salib sebelah kanan dan kiri Yesus. Yang seorang berkata, katanya lu Mesias, katanya lu anak Allah, katanya lu raja. Coba dong selamatkan kita. Turun dari salib aja lu gak bisa. Yang satu menghina Yesus, yang satu mengolok-olok Yesus. Tapi ada satu orang lagi yang tersalib di samping Yesus. Dia berkata, lu kagak tahu diri lu. Kalau kita ada di sini, emang karena kita layak dihukum. Kita berbuat salah, kita berbuat jahat, makanya kita dihukum. Orang ini tidak bersalah, orang ini suci, orang ini benar. Lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus, apabila engkau datang bersama dengan kerajaan, ingatlah akan aku. Wow. Dan yang lebih wow lagi, apa yang Yesus katakan kepada dia? Ini ayatnya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini bicara tentang kepastian keselamatan. Tapi satu hal yang kita perlu ketahui sebelum bicara tentang keselamatan, hanya ada dua orang di dunia ini, hanya ada dua jenis manusia di dunia ini. Yang pertama adalah manusia yang berdosa dan dia sadar akan keberdosaan, sehingga dia bilang kita memang layak dihukum, tapi orang ini benar, ingat akan aku. Itu orang yang pertama. Dan orang yang kedua adalah orang yang berdosa, sama berdosanya, tapi dia nggak sadar bahwa dirinya berdosa. Dan dia bilang, buat apa juru selamat? Buat apa Tuhan? Gue bisa kok dengan perbuatan baik, gue cukup layak kok di hadapan Tuhan. Dengar baik teman-teman, gak ada seorang pun yang berbuat baik, kata firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Hal pertama yang mesti kita sadari, kita orang berdosa. Karena cuma orang sakit yang butuh tabib, yang butuh dokter. Kalau orang merasa dirinya sehat, mau disuntik vaksin dia kabur. Buat apa? Corona itu cuma hoax. Corona itu cuma konspirasi. Tapi kalau kita tahu kita butuh vaksin, kita cari vaksin itu, kita akan jaga kesehatan kita. Amin. Begitupun dengan kita, teman-teman. Kalau kita sadar kita orang berdosa, maka kita akan mencari Tuhan. Kita akan memohon pengampunan daripada Tuhan dan kita akan dipulihkan. Ya, sadari keberdosaan kita, terima penebusan yang Kristus telah kerjakan. Ya, karena satu orang yaitu Adam, semua manusia di dunia keturunan Adam itu punya yang namanya signature. Tapi melalui kematian satu orang, Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus, siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pembenaran itu jadi bagian kita, kepastian akan keselamatan. Nah, tapi teman-teman mungkin ada yang berpikir seperti ini, enak banget kan, gak perlu berbuat baik, cuma tinggal percaya masuk Firdaus, masuk surga, saya juga mau kan. Akhirnya apa? Kita tunda-tunda pertobatan, ya kan? Kita nggak mau sungguh-sungguh bertobat. Nanti deh, Hamin 1 sebelum mati baru bertobat, atau Hamin 1 menit sebelum mati aku minta pengampunan dari Tuhan. Kan nanti juga masuk surga. Teman-teman, siapa sih yang tahu kapan waktunya kita mati dan seperti apa kita matinya? Kalau kita nunda-nunda pertobatan, tiba-tiba satu hari ada bajai lewat di depan kita, kita keserempet terus mati. Sempat gak kita bertobat? Belum tentu. Ya, kalau masih ada sakratul maut, Tuhan tolong, mungkin masih bisa. Tapi ingat firman Tuhan juga bilang apa? Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, kalau ada yang mau seperti yang disalib di sebelah Yesus tuh,
diselamatinnya last minute kayak gitu, sarankan ini naik dulu ke kayu salib ya. Disalib dulu situ, baru di situ kamu bilang, Tuhan terima aku ya. Gak ada yang mau disalib duluan kan, makanya ya bertobat dari sekarang teman-teman. Selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu. Karena kalian ini percaya kalau ini orang jahat di samping Yesus, dia terima Yesus dan dia bertobat, diberi kesempatan untuk turun dari salib, kira-kira masih jadi penjahat kan? Jadi penjahit dia. Jadi orang baik maksudnya. Dia akan bertobat sungguh-sungguh. Pasti itu. Masalahnya dia nggak punya kesempatan untuk turun dari kayu salib. Dan buat setiap kita yang katanya sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Efesus 2 ayat 8-10, kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus karena kasih karunia Tuhan. Ayat 10-nya jangan lupa. Karena kita diciptakan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan cuma sekedar oh selamat, yang penting masuk surga, hidup suka-suka sendiri. No, teman-teman. Kepastian keselamatan itu kita peroleh supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Amin teman-teman. Itu yang kedua, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata-kata yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Yesus berkata kepada Maria, Ibu, inilah anakmu. Ya, Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Teman-teman perhatiin baik-baik. Kalau kita lihat dari perkataan pertama, kedua, dan ketiga, Yesus sedang begitu menderitanya di kayu salib, tapi dia nggak mikirin tentang penderitaannya sendiri. Yang dia pikirin itu orang lain. Mulai dari perkataan pertama, kedua, dan ketiga. Perhatiin baik-baik. Ya Bapa, ampunilah mereka. Dia berdoa buat musuh-musuhnya. Yang kedua dia bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus untuk keselamatan jiwa orang lain. Dan yang ketiga, belum lagi ngomongin tentang dirinya sendiri, dia ngomongin soal ibu dan muridnya. Wow, selfless sekali Yesus. Nggak mikirin dirinya sendiri. Di tengah penderitaannya Yesus memikirkan orang lain, yaitu Maria, ya, dan juga Yohanes muridnya. Teman-teman ketahuilah satu hal, di dalam setiap penderitaan kita, di setiap kesedihan kita, teman-teman bisa bayangin bagaimana perasaan Maria dan juga Yohanes. Semua murid yang lain meninggalkan Yesus kecuali Maria, Yohanes, dan beberapa perempuan. Mereka merasa dihianati oleh rekan-rekannya. Mereka merasa kecewa pula bahwa ini guruku, ini orang yang akan menjadi Mesias kok malah disalib. Mereka ada dalam ketakutan, kecemasan, keputusasaan. Tapi ketahuilah satu hal, di dalam setiap penderitaan kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang berbela rasa sama kita. Dia Tuhan yang ketika kita menangis, Tuhan bukan kan gue bilang juga apa, makanya nurut sama gue. Tuhan kayak gitu. Tuhan ikut menangis bersama kita. Dia berbela rasa, dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan itu yang bikin kita jatuh cinta kan sama Tuhan kita. Dia Tuhan yang bukan cuma transcendent, yang maha kuasa, maha dahsyat, maha besar, tapi dia Tuhan yang imanen, yang dekat dengan kita, bersama-sama dengan kita. Bersyukurlah punya Tuhan yang seperti itu. Yang Tuhan berkata bahwa aku dekat kepada orang yang patah hati. Ada yang lagi patah hati di sini? Aku menyelamatkan orang yang remuk jiwanya, hati yang patah, yang hancur, tidak dipandang hina oleh Tuhan. Tapi Tuhan ada dekat dengan kita. Ya mungkin hari ini selama pandemi mengalami banyak kesulitan, mungkin ditinggal sama orang yang dikasihi, ya, atau secara ekonomi mengalami goncangan. Jangan pernah merasa Tuhan gak peduli sama kita. Tuhan peduli dan dia dekat dengan kita. Dia ada di dalam kita. Amin. Ya, jangan menyerah, semangat terus di dalam Tuhan.
Ya. Dan satu hal yang bisa kita pelajari bahwa di dalam persekutuan dengan Yesus ada satu hubungan yang terbaru. Perhatiin baik-baik, ada keluarga rohani yang dibentuk saat itu. Ya. Dia bilang apa? Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibu. Ya. Ada sebuah keluarga rohani di dalam persekutuan dengan Kristus. Dan itu juga yang kita alami, bukan teman-teman? Ya. Ini papaku, itu kakakmu, ini saudara, semua di dalam Tuhan. Ya, Efesus bilang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tapi karena pengorbanan Kristus kita semua satu keluarga di dalam Yesus. Jadi di dalam pementoran sedikit nih teman-teman. Kalau kakak-kakak rohani udah segitu getolnya, ayo dong kita bertumbuh sama-sama di dalam komunitas. I am your brother in Christ, I am your father in Christ. Udah membuka diri segitu seriusnya buat kita. Tapi kalau kita lu siapa? Enggak gue punya hidup sendiri, gue menutup diri gue gak mau terbuka sama komunitas. Gak ada gunanya teman-teman. Sia-sia itu mentor-mentor yang luar biasa itu. Dan kita gak akan bertumbuh dengan maksimal. Tapi kalau kita sadar we are family in Christ, komunitas ini adalah keluarga di dalam Tuhan. Wow. Aku percaya pertumbuhan rohani itu pasti nyata kelihatan. Amin. We are family in Christ. Itu yang Kristus kerjakan di kayu salib. Perkataan yang ketiga, sekarang yang keempat teman-teman. Masih semangat? 4 lagi? Masih ya. Yang keempat, Yesus berkata, ini makin klimaks nih teman-teman ya. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dari Matius 27 ayat 46. Di Markus 15 ayat 34 juga ada. Di atas kayu salib Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu hal yang kita mesti tahu, bicara tentang Allah Tritunggal teman-teman. Banyak dari kita yang karena gak paham, terus karena mungkin kita berpikir ya Tuhan kan satu ya, Tuhan itu Esa. Akhirnya konsep dari agama lain atau pandangan lain kita coba terapkan di dalam iman Kristen kita. Gak nyambung teman-teman, gak bisa. Allah Tritunggal ya Allah Tritunggal. Kalau waktu Yesus turun ke dunia, Sang Logos, Sang Firman itu jadi manusia, surga ada isinya gak? Halo? Surga masih ada isinya gak? Masih ada Allah Bapa di situ. Surga gak kosong teman-teman. Ya, ada aliran tertentu yang bilang, oh Tuhan itu satu, cuma main perang doang. Waktu jadi manusia ya jadi manusia. Sebenarnya dia Allah Bapa juga. No, itu bukan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Yesus turun, Sang Firman turun, surga masih ada isinya. Amin. Masih ada Bapa. Makanya Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu, ya kan? Ada komunikasi, dia bukan lagi sandiwara, bapaknya di bawah, dia bilang kayak bapak, pura-puranya ada di atas, gak gitu teman. Tapi mungkin kita berpikir, berarti Tuhannya ada 2 dong. Mereka hanya pribadi. Satu Allah dengan 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kok gak masuk akal? Ya iyalah, namanya juga Tuhan. Kok matematikanya gak logis nih? Namanya juga Tuhan bro. Kalau Tuhan bisa masuk ke akal loh, berarti Tuhan lebih kecil dari logika lo. Itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar gak masuk logika, terlalu besar bagi logikamu. Amin? Iya, itu Allah Tritunggal yang kita suka. Oke, gak mau bahas terlalu dalam ya. Nanti ini jadi seminar lagi soal Allah Tritunggal ya. Tapi di sini kita bisa belajar teman-teman bahwa yang Yesus lagi alami ini namanya penderitaan rohani. Tadi 3 kata pertama itu ngomongin orang lain dan mulai masuk ke dalam dirinya sendiri. Dan itu bukan tentang penderitaan badani, tapi justru penderitaan rohani. Ya, di situ Yesus apa? Menderita segitu hebatnya di dalam penderitaan rohaninya. Karena satu hal yang Yesus paling takutkan, sehingga ketika dia berdoa di Taman Getsemani, seperti mau mati rasanya, keringatnya bagaikan tetesan darah, dia berkata, ya Bapa, jika memungkin cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa
jasmani, Yesus harus dicambuk, Yesus harus menderita di kayu salib. Apakah itu yang Yesus takutkan? Setahu saya dari zaman kapan Yesus sudah ngomong, suatu hari aku akan ke Yerusalem, aku akan menderita, aku akan difitnah, dan aku akan mati di kayu salib. Yesus gak takut mati, teman-teman. 12 muridnya hampir sebagian besar mati karena martir. Gak ada yang takut. Tapi apa yang Yesus takutkan? Yang Yesus takutkan adalah ketika dia minum cawan itu, cawan murka Allah, murka Allah terhadap dosa manusia. Di saat itu hubungan anak dan bapa yang sudah terjalin dari kekal sampai kekal harus terpisah sementara karena dosa. Karena Yesus harus menanggung dosa dunia, maka Yesus pun gak bisa bilang Bapak. Karena saat itu Bapak bilang, lu tanggung dosa dunia, gua harus memalingkan wajah untuk sementara karena lu berdosa. Kita yang berdosa dijadikan benar, dia yang benar dijadikan dosa karena kita. Sehingga dia bukan berkata Bapak, tapi apa? Eli, Eli, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang paling Yesus takutkan itu adalah keterpisahan dengan Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah keterpisahan kita dengan Bapa itu adalah penderitaan rohani bagi kita? Atau kita terbiasa untuk jauh dari Tuhan? Saya berharap kita bisa meneladani Yesus. Bagi Yesus hubungannya dengan Bapa itu segala-galanya. Tapi demi kita, demi menyelamatkan kita, dia pertaruhkan hubungan itu supaya kita yang berdosa bisa diselamatkan. Wow, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ya, dan ini yang harusnya bikin kita terus bersyukur sama Tuhan. Dia Allah yang rela meninggalkan surga dan mau kita. Dan ini juga adalah darkest hours-nya Yesus. Waktu-waktu tergelap dalam hidup Yesus. Kenapa teman-teman? Karena bukan cuma Bapa yang harus memalingkan wajah daripada Yesus, bukan cuma Bapa yang meninggalkan Yesus, tapi pun dunia meninggalkan Yesus. Semua berkata salibkan dia, salibkan dia. Yesus sendirian ditolak surga dan ditolak bumi. Bayangin teman-teman. Begitu menyedihkannya Yesus saat itu. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus, amin. Ya, bersyukur dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Satu ayat saya mau bacakan, Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi apa? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin teman-teman. Wow, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu yang keempat teman-teman. Kita masuk yang kelima. Yohanes 19 ayat 28. Yesus berkata, aku haus. Tolong ambilkan, enggak bercanda. Aku haus, kata Tuhan Yesus. Dari sekian banyak kalimat yang telah keluar dari mulut Yesus untuk orang lain, hubungannya dengan Bapa, baru di sini dia berkata, aku haus. Ini bicara tentang penderitaan jasmani yang Yesus harus alami, teman-teman. Ketika Yesus menjadi manusia, dia bukan manusia setengah dewa. Dia bukan Superman yang pura-pura jadi Clark Kent gitu ya. Baru kalau udah kepepet dia buka itu, baru keluar dia dengan seragam Superman-nya. No, teman-teman. Ketika Yesus jadi manusia, dia disamakan dalam segala hal dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dia taat sampai mati tergantung di kayu salib. Sehingga Bapa meninggikan dia, memberikan dia nama di atas segala nama. Tapi di sini yang mesti kita catat apa? Dia mengosongkan dirinya, kenosis.
Kenosis itu artinya segala atribut keilahiannya dia tinggalkan supaya dia bisa sama dengan kita. Bedanya apa? Dia tidak berbuat dosa. Ya. Dan disitulah kita bisa semakin menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau Yesus itu setengah dewa, waktu dia dicambuk, dia disiksa, dia pura-pura kesakitan. Ya kalau main bola tuh biasa diving gitu. Pura-pura. Sebenarnya nggak sakit. No, Yesus beneran sakit. Kalau nggak iblis akan bilang ini ya curang. Katanya juru selamat dunia, tapi main pakai cheat gitu kan, nggak bisa sakit, nggak bisa tergoda. Yesus disamakan dengan kita, sehingga dia layak untuk menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Yesus benar-benar jadi manusia. Dia bukan manusia setengah dewa, ya. Tapi bedanya dia tidak berbuat dosa. Makanya dia bisa haus juga karena dia manusia biasa. Lanjut ke kalimat ke-6. Sabar teman-teman, 2 lagi ya. Masih semangat nih? Masih ya, kalau enggak udahan nih ya. Udahan nih, kayak bisa ada 2 lagi ya. Yohanes 19 ayat 30. Perkataan ke-6 yang keluar dari mulut Yesus adalah sudah selesai. Tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Selesai apanya? Semua tugas dan tanggung jawab kemesiasannya Yesus sudah selesai. Dia telah menjadi korban penebusan dosa yang sah dan satu-satunya bagi dunia ini. Sehingga dia berkata, it is finished. Ini bukan perkataan kekalahan, melainkan ini deklarasi kemenangan. Sudah selesai. Kuasa dosa, kuasa maut telah dipatahkan, iblis telah dikalahkan. Aku telah menang. Amin. Sehingga apa? Dampaknya dalam kehidupan kita, teman-teman. Tidak ada satupun perbuatan baik yang perlu kita lakukan untuk membawa kita masuk ke dalam keselamatan. Karena 100% itu sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. 100% gak perlu Kristus plus perbuatan baik, no. Kristus saja cukup. Ketika kita percaya, kita diselamatkan. Ya. Sehingga apa? Perbuatan baik kita itu bukan syarat untuk diselamatkan. Perbuatan baik itu adalah bukti bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Itu adalah buah-buah keselamatan yang mengalir dari keintiman kita dengan Tuhan. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama pada umumnya. Orang berbuat baik makanya disayang dan diselamatkan. Kita disayang dan diselamatkan makanya berbuat baik. That's two different things. 2 hal yang benar-benar berbeda, teman-teman. So tadi kalau ada doa, salah satunya adalah tentang pasangan yang tidak seimbang. Dengar baik-baik, teman-teman. Jangan sampai karena bermain api, ya, lalu pada akhirnya kita harus memilih antara Yesus atau pasangan kita. Sedari sekarang pilihlah Yesus. Ya, jangan tukarkan Yesus dengan apapun juga, siapapun juga. Amin. Ya, kalau ada pelakunya di sini segeralah ambil keputusan. Itu yang ke-6, teman-teman. Ucapan kemenangan dari Yesus, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya itu jadi diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang terakhir, Lukas pasal 23 ayat 46. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut Yesus adalah, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ya. Dan setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus sebagai anak Allah, sebagai logos yang menjadi manusia, dia punya keberserahan total kepada Bapa. Dia tidak merasa, oh gue kan selevel sama Bapa ya, gue gak perlu bergantung sama dia. Yesus sebagai manusia itu bergantung total sama Bapa. Bahkan untuk menyerahkan nyawanya dia bilang, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Yesus itu berkuasa atas nyawanya sendiri, teman-teman. Kalau kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 18, dia bilang, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari diriku, baik itu maut, baik itu iblis, maupun orang-orang yang menyalibkan aku tidak
Aku berkuasa atas nyawaku sendiri, mereka tidak berkuasa atasnya. Tapi aku menyerahkannya dengan sukarela kepada Bapa, sebagai bentuk penyerahan diriku kepada Bapa. Dan ini menjadi perenungan terakhir buat setiap kita pada sore hari ini, teman-teman. Seberapa jauh kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Sudahkah kita berserah secara total kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Sampai kita bisa berkata, ya Bapa, ini kehidupanku, ini masa mudaku, ini studiku, ini keluargaku, ini relationshipku, aku serahkan ke dalam tangan. Iman, pisteo, bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Seberapa jauh kita sudah mempercayakan hidup kita, menyerahkan hidup kita secara total kepada Dia. Dan saya berharap teman-teman, semakin hari kita diproses sama Tuhan, lewat pemuridan, lewat pementoran, lewat relationship, lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, itu membawa ke dalam sebuah penyerahan total kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kamu akan berkata, hidupku milikmu Tuhan, jadilah kepadamu sesuai kehendak. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita nyanyi satu lagu, teman-teman. Mari berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan, memperingati Jumat Agung dan Paskah, hari-hari besar di dalam agama Kristen. Dan biarlah di masa Prapaskah ini, sebelum menyambut Jumat Agung dan Paskah, kita memaknainya dengan benar, dengan begitu dalam. Thank you Tuhan Yesus, karena pengorbananmu kami beroleh kehidupan. Karena ketaatanmu kami bisa diperdamaikan dengan Bapa. Kau yang tidak berdosa dijadikan dosa, kau yang tidak bersalah memilih untuk tersalib, supaya kami yang bersalah dibenarkan di hadapan Bapa. Oh Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang bisa yang kami lakukan yang sanggup untuk membalas kebaikan Tuhan. Terlalu besar, terlalu indah. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Biarlah segenap kehidupan kami persembahkan kepadamu, sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih-Mu kepada kami. Katakan dengan segenap hatimu, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Lalu dalam untuk kami mengerti, sungguh besar Yesus, sungguh
Yes Lord. Sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Biarlah 7 perkataan-Mu di kayu salib ini mengingatkan kami lagi, seperti apa pikiran dan perasaan-Mu. Kami lebih lagi mengenal isi hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami tidak menyia-nyiakan apa yang Kau kerjakan buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami, by the grace of God, by the love of God, kami jadi anak-anak yang serupa dengan Engkau, seperti Engkau Yesus, lebih dan lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudari seiman kami Tuhan di Gereja Katedral Makassar yang hari ini Tuhan mengalami duka, mengalami penderitaan oleh karena iman mereka kepada Engkau. Biarlah setiap momen ini menjadi momen di mana kami bisa saling support, saling mendoakan, saling menguatkan sebagai sesama tubuh Kristus. Berkati Tuhan anak-anak-Mu di sana. Roh Kudus berikan penghiburan, kekuatan buat setiap mereka ya Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa buat setiap orang-orang yang telah berbuat jahat Tuhan, yang telah melakukan hal-hal yang menyakiti tubuhmu ya Tuhan. Kami mohonkan pengampunan buat mereka ya Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Belas kasihan-Mu jamah setiap hati mereka ya Roh Kudus. Dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, Kau bisa menjamah mereka. Pertobatkan mereka ya Tuhan. Kembalikan mereka ke jalan yang benar ya Tuhan. Persatukan tubuh-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu pertumbuhan, kami tahu kebangkitan tidak pernah terjadi di tengah kenyamanan. Ketika Engkau goncang kami, ketika Engkau izinkan hal seperti ini terjadi dalam hidup kami, kami percaya sesudahnya ada pertumbuhan, kami percaya sesudahnya ada pembaharuan, kami percaya sesudahnya pemulihan, ada kebangkitan bagi gereja Tuhan. Pakai tubuh-Mu itu, pakai anak-anak-Mu Tuhan, jadi saksi di luar Tuhan, bergerak bagi penginjilan, bagi pelebaran in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kebangkitan yang besar Tuhan, di kota kami, di bangsa kami, di dunia ini. Roh bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak youth di tempat ini, berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, Pastor Manson, Pastor Roygen, dan semua leaders yang ada Tuhan. Biarlah kami bergandengan tangan bergerak bersama-sama. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Kami memuridkan, kami menginjil, kami bergerak untuk generasi ini ya Tuhan. Berkenanlah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik. Terima kasih buat Pastor Randy untuk firman-Nya. Semoga keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya semakin diberkati. Saya menyerahkan Pastor Manson untuk doa. Seberapa banyak teman-teman yang sore hari diberkati, amin. Amin. Firman Tuhan telah mengajarkan, mengingatkan kita kembali teman-teman. Jadi apakah hari-hari ini kita ada di pihak
Kenapa Yesus mengatakan ampunilah mereka? Apakah kita ada di pihak itu sebagai anak-anak muda? Artinya kalau kita ada di pihak itu, kita sedang melukai bahkan menyakiti hati Tuhan, menyakiti tubuh Kristus, komunitas youth yang lain. Saudara sedang menyakiti hati Tuhan, menyalibkan Tuhan. Amin. Kita rindu teman-teman di tengah-tengah komunitas tidak ada yang berkata, Tuhan ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Haleluya. Amin. Jadikan pengampunan itu menjadi gaya hidup kekristenan dalam komunitas Youth CBN. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Randy. Saya sangat diberkati hari ini. Amin. Oke teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita angkat pujian tadi, sungguh besar. Kebenaran firman yang sudah ditabur sore hari. Hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus mengerjakannya bagi setiap hati kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa hari-hari ini firman itu terus mengerjakan, sehingga firman itu berbuah lebat dalam setiap kehidupan pribadi anak-anak youth hari-hari ini. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kami menjadi bertumbuh menjadi anak-anak muda yang lebih dan lebih mengenal Engkau. Kami terus menjadi pribadi-pribadi yang hari semakin hari Tuhan merefleksikan karya Yesus di atas kayu salib dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak muda, sebagai gambaran-gambaran Kristus yang hidup di akhir zaman ini. Kami terus membawa pengampunan, kami terus membawa perbuatan baik kami di dalam Yesus Kristus, buah dari keselamatan yang sudah kami terima. Kami
Kami tidak lagi mencela, tetapi kami memberkati. Kami tidak lagi membenci, tetapi kami mengasihi. Kami tidak lagi menghindari, tetapi kami menghadapi dengan kasih yang dari Allah. Terima kasih, berkati hamba-Mu terus Pastor Randy Chandra Winata, berkati pelayanannya, berkati istrinya, bahkan anak-anaknya. Apapun yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu, Tuhan berkati menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kemana Kau mengutus hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik, di sana tanda-tanda heran menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Ku berdoa buat setiap anak-anak Yud-Mu. Hamba-Ku percaya bahwa kekudusan Allah melingkupi setiap kami. Pertolongan Tuhan ada bagi setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap anak-anak muda. Tangan-Mu menuntun dan memegang kami dalam satu minggu ini, sehingga Kau Tuhan kami dimampukan berjalan dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan Allah kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berjalan bersama setiap kami hari-hari ini Tuhan, dan pegang tangan kami, sehingga kami tidak ada satupun di antara anak-anak Yud-Mu ini yang jatuh kepada hawa nafsu anak muda. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Biar setiap Yud CBN mulai sore hari ini bertekad untuk tetap mencari wajah Tuhan di masa muda mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap orang tua anak-anak Yud Tuhan. Di tahun ajaran yang baru kami percaya Allah kuasa melakukan segala perkara. Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berkati gembala dan ibu gembala sidang GBPK CBN. Kami memberkati setiap cabang-cabang GBPK CBN, baik yang ada di Manado, di Lampung, di Magetan, baik yang ada di Medan dan di Sidikamal Tuhan. Biar kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah tuayan yang telah menguning. Bangkitlah Roh-Mu di tengah-tengah GBPK CBN, di tengah-tengah Youth CBN ini Tuhan. Kami rindukan komunitas Youth CBN menjadi dampak bagi Indonesia. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah